Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu pada mata kuliah Teknik Supervisi Pendidikan Dr. Handes Ahmad Idofi MPD. Tak lupa yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan Allah muliakan ke hadapan teman-teman mahasiswa kampus IUKI Ummul Qura Islamic Bogor. Izinkan saya pada hari ini, pada malam ini, pada waktu ini, pada detik ini untuk menyampaikan, untuk mempresentasikan makalah saya yang dengan berjudul Teknik-Teknik Supervisi Pendidikan. Adapun latar belakang masalah, supervisi merupakan bantuan seorang supervisor dalam artian yang berwenang untuk mengontrol sekaligus mengawasi tata cara serta pelaksanaan tugas di perusahaan atau kepala sekolah untuk di bidang sekolah ataupun CEO di bidang perusahaan dalam mengembangkan situasi belajar mengajar kepada yang lebih baik. Pembahasan Teknik Supervisi Pendidikan Islam. Untuk pembahasan kali ini yang akan saya bahas ada dua, yakni satu, teknik individu perseorangan, yang kedua teknik kelompok lebih dari satu orang. Satu, teknik individu. Yang dimaksud teknik individu ialah supervisi yang dilakukan secara perseorangan. Kepala sekolah datang ke kelas untuk mengobservasi bagaimana guru mengajar. Dengan kata lain, untuk melihat apa kekurangan atau kelemahan yang sekiranya perlu diperbaiki. Dengan cara kepala sekolah datang ke kelas tersebut untuk mengontrol seperti apa guru itu mengajar, seperti apa kondisi kelas di sana, seperti itu. Membimbing guru tentang cara-cara mempelajari kepribadian siswa atau mengatasi problem yang dialami siswa. Siswa punya masalah apa, siswa punya problem apa, siswa ada tidak kenyamanan di kelas seperti apa, nanti bisa untuk dibereskan oleh kepala sekolah. Membimbing guru dalam hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sekolah, menyusun program semester, membuat program satuan pelajaran, mengorganisasikan kegiatan pengelolaan kelas, melaksanakan teknik-teknik evaluasi pembelajaran, dan menggunakan media sumber-sumber dalam proses belajar mengajar. Tugas seorang supervisor. Adapun teknik supervisi individual yang kedua yaitu ada 5 poin. 1. Kunjungan kelas. 2. Observasi kelas. 3. Pertemuan individual. 4. Kunjungan kelas. 5. Menilai diri sendiri. 1. Cara melaksanakan kunjungan kelas. Kunjungan kelas adalah teknik pembinaan dosen atau instruktur oleh kepala satuan pendidikan, biasa disebut kepala sekolah, untuk mengamati proses pembelajaran di kelas. Tujuannya adalah untuk menolong dosen atau instruktur dalam mengatasi masalah di dalam kelas. Dalam artian, kepala sekolah mengontrol, mengajak, melihat seperti apa di dalam kelas. Nanti ketika di dalam kelas itu ada problem ataupun ada yang ngeganjel ataupun ada masalah, itu bisa nanti dibereskan bareng-bareng. 1. Dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tergantung sifat, tujuan, dan masalahnya. 2. Atas permintaan dosen atau instruktur bersangkutan sudah memiliki instrumen atau catatan-catatan. 3. Tujuan kelasnya harus jelas. Dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, bisa dalam artian dadakan, atas permintaan dosen atau atas permintaan guru. Misal, guru tersebut, si guru A di dalam kelas 1A meminta untuk kepala sekolah datang untuk mengontrol. 2. Tujuan kunjungannya harus jelas. Untuk apa itu harus jelas. Observasi kelas. Mengamati proses pelajaran secara teliti di kelas. Ada 6 poin. 1. Usaha-usaha dan aktivitas dosen atau instruktur siswa dalam proses pembelajaran. 2. Cara menggunakan media pengajaran. 3. Variasi metode. 4. Ketepatan penggunaan media dengan materi. 5. Ketepatan penggunaan metode dengan materi. 6. Reaksi mental para siswa dalam proses belajar mengajar. Pertemuan individual. Pertemuan individual adalah satu pertemuan percakapan dialog
dan tukar pikiran antara supervisor, dosen, atau instruktur. Ada 4 poin. Memberikan kemungkinan pertumbuhan. Dalam artian jabatan atau instruktur melalui pemecahan kesulitan yang dihadapi. 2. Mengembangkan hal mengajar yang lebih baik. 4. Memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan pada diri dosen atau instruktur. 4. Menghilangkan atau menghindari segala persangkaan. Dalam artian menghilangkan atau menghindari segala prasangkaan apa? Prasangkaan guru kepada kepala sekolah seperti apa? Prasangkaan kepala sekolah ke guru seperti apa? Bagus jeleknya. Prasangkaan siswa kepada guru bagus atau jeleknya. Adalah kunjungan antar kelas. Kunjungan antar kelas adalah dosen atau instruktur yang satu berkunjung ke kelas yang lain di satuan pendidikan itu tersebut. Tujuannya adalah untuk berbagi pengalaman dalam pembelajaran. Dalam artian itu dia itu tuker jadwal kelas. Si guru A masuk ke kelas guru B, si guru B masuk ke kelas guru A. Satu, harus direncanakan mau hari apa, mau jam berapa, mau waktunya seperti apa, pembelajarannya apa. Kedua, dosen atau instruktur yang akan dikunjungi harus diseleksi. Nah, yang menyeleksinya siapa? Yang menyeleksinya itu Bapak Kepala Sekolah. Dengan atas kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah tersebut. 3. Tentukan dosen atau instruktur yang akan mengunjungi. Harus ditentukan oleh Kepala Sekolah. 5. Supervisor hendaknya mengikuti acara ini dengan pengamatan yang cermat. Supervisor harus dengan cermat, harus dengan pintar, harus dengan teliti. Menilai diri sendiri, mencatat aktivitas mahasiswa dalam satuan catatan, menganalisa tes-tes terhadap unit kerja, suatu daftar pandangan atau pendapat menilai pekerjaan atau suatu aktivitas. Mereka bekerja secara individu maupun secara kelompok. 2. Teknik kelompok. Teknik kelompok yang dijalankan atau digerakkan lebih dari seorangan. Kelompok ialah supervisi yang dilakukan secara beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain mengadakan pertemuan atau rapat dalam artian meeting. Fungsinya untuk apa? Untuk merencanakan ke depannya seperti apa kedua sekolah itu. Seorang kepala sekolah menjalankan tugasnya berdasarkan rencana yang telah disusun di awal. Teknik kelompok mengadakan diskusi kelompok grup. Diskusi kelompok dapat diadakan dengan membentuk kelompok-kelompok guru bidang. Dalam artian guru kurikulum. Teknik kelompok mengadakan perantara teknik ini dilakukan melalui perantaraan, misalnya penataan untuk guru bidang studi tertentu. Guru harus dilihat dari segi kemampuan, kebisa, dan lainnya. Yang terakhir, kesimpulan. Secara garis besar, supervisi pendidikan itu teknik-tekniknya ada 2. 1. Teknik perseorangan, individu. 2. Teknik perkelompok, teknik individual. Teknik perseorangan yang dimaksud teknik ialah supervisi yang dilakukan secara perseorangan, supervisinya sendiri. Teknik kelompok ialah supervisi yang dilakukan secara kelompok, secara beberapa orang. 1, 2 orang atau lebih itu sudah termasuk kelompok. Yang dapat dilakukan mengadakan pertemuan atau meeting untuk mengadakan, membaguskan, untuk merubah aktivitas yang kurang bagus, untuk merubah kurikulum yang kurang bagus nanti untuk kedepannya di sekolah tersebut. Terima kasih. Akhirul kalam, saya Muhammad Syahir Raihan, izin undur diri. Apabila ada kata-kata yang salah atau typo bisa dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang benar, itu alhamdulillah. Apabila teman-teman ingin bertanya, silakan melalui via komentar ataupun via WhatsApp grup. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum.